Hai, selamat malam semuanya. Selamat datang di obrolan tiga zaman pada malam hari ini. Topik pembicaraan kita, topik obrolan kita adalah friendship. Nah, kita tunggu dulu Pak Dani sama Pak Jeff untuk join obrolan ini. In the meantime, apa kabar semuanya? Apakah baik? Tentu baik ya. Semoga baik-baik aja semuanya. Nah, untuk teman-teman yang mau dengerin obrolan ini lagi, bisa dengerin kita di YouTube. YouTube kita adalah Bakat Pimpin, bisa di-search di YouTube, ada siaran ulangnya live ini. Sama bisa search kita di Spotify, yaitu keywordnya obrolan tiga zaman. Pakai Z ya, obrolan tiga zaman, OTZ. Nah, kita akan selalu upload obrolan kita di YouTube dan di Spotify. Kali aja ada yang lagi nyetir atau lagi sambil kerja gitu, mau dengerin obrolan kita, boleh banget. Halo Kak Yoel, apa kabar? Nah, oh ya, kita juga buka ini nih, buka email kita untuk menampung curhatan-curhatan teman-teman. Bisa curhat ke kita via email rise@bakatpimpin. Nanti tulis di sini ya, di komen ya. Malam Pak Jeff, apa kabar? Malam. Apa kabar? Kemana pada nih? Lagi belanja dulu kayaknya. Apa kabar, Van? Baik, baik Pak, baik. Hujan, hujan nggak Bogor? Nah, nggak sih, nggak hujan di sini. Malam Pak Dani. Suara saya bisa didengar? Selamat malam. Bisa aman. Malam Pak Jeff, Oke, malam suara Fania, malam Oke. semua. malam-malam. Aman. Suara saya aman kan ya? Jadi aman, aman. Aman. Jadi malam Mohon ini maaf, topik obrolan kita adalah friendship. Belakang belakang gue ada lampu jadi gue sinyal kayak gua agak yoga, kurang sinar-sinar bagus nih. gitu. Mungkin Siapa? hujan apa karena hujan, Pak. Belakangnya siapa nih? Belakang gue ada lampu jadi gue kayak apa? Kayak yoga terus ada Oh, sinar-sinar gitu loh ya. Ya, sinar-sinar ya Glowing. aura aura, ya. aura, aura, aura. Kepala gue jadi licin tuh. Mantul. Mantul. Oke, Van. Nah, Nah, apa nih tiba-tiba udah oke aja. Iya, iya, sorry. Tadi agak lama kayaknya malam ini. Soalnya tadi jaringannya sekali lagi keluar masuk. Tadi gambarnya Pak Jeff sempat hilang, gambar Fania juga sempat hilang. Tadi ah, saya sendiri nggak bisa dengar suara saya. Ya mudah-mudahan lancar. Amin. amin. So, Amin. hari ini kita Halo bahas Firman, friendship, ya. Yes. friendship. Eh, Apaan tuh bahasa Gimana Indonesianya? nih, Van? Van ini yang paling jago lah bahasa bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu Van Apa yang sih paling bahasa jago. Indonesianya? Pertemanan atau persahabatan. Eh, oke, oke, oke. Masa nggak tahu sih, Pak? Nggak tahu gue. Kalau Pak Jeff sendiri gimana nih, Pak? Eh, Urusan pertemanan dan persahabatan. Apa ada kayak circle of friends-nya yang uh, spesial atau gimana Nah, gitu. Mungkin kan kayak teman-teman, misalkan teman-teman dari kerjaan, ya. teman-teman main basket kan, Pak Jeff suka main basket, ya gitu, atau Nah, sepedahan. buat temenannya dulu nih ya. Kayaknya
ada dua pembahasan ya, antara temen sama ada shipnya di situ, friendship ya, pertemanan dan teman. Tapi kalau Mau dong berteman. kayak gue nggak mau temenan sama dia. Wah, Tapi tuh keras berarti ya, sudah berteman. iya, udah memahami dia gue nih siapa kayaknya. Jadi buat gue sih kayak temenan tuh lebih kayak apa ya? Mungkin gampangnya menjalin hubungan friendship tuh kayak menjalin hubungan eh antara temen tapi nggak ya, antara orang lain ya, tapi yang satu frekuensi nih, frekuensinya sama. Yang frekuensinya sama, terus itu satu frekuensi sama, terus kedua gue nggak punya azas kemanfaatan ya, maksudnya dalam artian negatif ya, nggak maksud mungkin oportunis kali ya, kayak gue mau ngambil, gue kayak mau nyedot sesuatu dari dia tuh, gue rasa sih gue nggak ada ya. Ini saya ngelihat dari gue ngeliat dari diri gue sendiri ya. Terus hmm, ini lucunya juga nih menurut gue, selain tadi yang pertama tuh temen ada satu frekuensi, visi misinya pas, lagi ada di momentum yang sama, kemudian nggak ada azas manfaat. Nah yang ketiga, akhirnya akhirnya gue ngeliat temen itu ada fase-fasenya. Fase-fase apa tuh, Fase-fase, Pak? nah fase-fasenya dalam artian kayak kayak temen tuh kayak pindah-pindah ya, pindah-pindah tuh berubah-berubah ya. Jadi berubah-ubah tuh kayak temen SD tuh, setahu gue nggak ada di ring gue lagi kerja sekarang, boleh dibilang bener-bener nggak ada, maupun SMP maupun SMA, karena kayak teman SD tuh ada satu fase yang beda gitu. Kayak nih temen nih, geng, emang geng laki yang benar-benar bandel banget, hobinya ya itu tadi, visi kita lagi SD itu, kita tidak akan membiarkan ada anak laki-laki main sama anak cewek. Nah, jadi sampai 6 tahun tuh kalau ngeliat ada anak laki-laki main sama anak cewek itu selalu kita gangguin lah ya. Nggak bully sih, tapi ya gangguin. Kemudian pas sudah kayak SMP ini, fasenya udah mulai agak beda, karena SMP SMA ini fasenya temen tuh ada di satu visi, semuanya tuh main basket aja. Sama semua main bola. Jadi kayak di ring kehidupan gue tuh temen ya semuanya sportman banget gitu loh. Jadi ada satu fase di mana SMP SMA nih semuanya olahraga 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 terus. Kemudian masuk ke fase berikutnya, di fase ketiga tuh mulai agak sedikit perubahan ya, karena mungkin gue agak telat kali ya, kayak gue mencari jati diri tuh dapetnya di kuliah. Mungkin kalau kayak Fania SD udah mencari jati diri ya Fania, makanya sekarang tua. Enggak lah, gila, lebay banget. Ya. Jadi gue kayak mungkin orang beberapa yang gue sering ngomong ya, kayak teman gitu, ada beberapa yang nemuin, aduh best time tuh SMA, best time tuh SMA. Tapi gue sendiri sih sebenarnya SMA memorinya tuh hancur SMA ya, dan memori sama temen juga ya again olahraga dan kehancuran gitu. Tapi kuliah nih gue ngerasa lebih lebih hancur dari SMA. Jadi kalau gue bilang misalnya gue mau balikin teman-teman gue lebih milih teman-teman kuliah sebenarnya, karena di situ kayaknya nggak ada yang positif ya, semuanya lebih kayak hancur bareng, terus mungkin setelah itu baru bangun bareng-bareng. Akhirnya sekarang pas kayak kuliah tuh bener-bener kayak buat gue teman kehidupan tuh ya banyak belajar emang dari kuliah ya. Itu lastingnya tuh bisa sampai intens ketemu tuh ada sampai 7-8 tahun. Itu fase terlama kayaknya menurut gue, teman ada di ring tersebut gitu, ada di fase tersebut. Akhirnya kalau udah kayak kerja sekarang ya, gue melihat ini sebagai sebuah profesional. Kemudian visi misinya, kalau sampai sekarang gue masih punya teman yang bertahan ketika gue mulai bekerja dari tahun 2022, 2002 sampai sekarang nih, gue melihat sih teman-teman gue tuh lebih fasenya tuh untuk kayak 5 tahun belakangan ini udah lebih ke visi misinya udah lebih tajam mungkin, terus kayak sekitar gue udah banyak yang mateng, dan di lain sisi
di 2 tahun ini gue nemuin lu berdua jadi temen gue gitu. Jadi fase baru di hidup gue kali Asik. ya. Jadi memang Asik. ada fase-fasenya sih. Itu yang gue ngeliat. Nah, makanya di sini akhirnya gue bisa Pak pahami pertama. Nah, kayaknya romantis banget sih. Untung gue lah. gue emang romantis sebenarnya. Gue emang romantis. Aduh. Jadi memang di sini sih gue lihat emang itu ya, kayak eh, fase-fase memang berubah. Jadi kalau pertemanan terlama gue sih 20 tahun ya. Sampai saat ini masih ada orang yang intens ketemu gue 20 tahun, dan itu tadi gue temuin dia pas gue ketemu dia tuh kalau nggak salah lagi di kolong jembatan, lagi kuliah di kolong jembatan gue nemu gitu. Enggak, lagi kuliah ketemu dia sampai sekarang, dan ternyata intensitas ketemunya tuh lumayan sering ya. Jadi kalau misalnya tanya sahabat ya ada lah ya. Jangan sampai sedih banget udah temen dikit sahabat nggak ada, kayak gantung diri dikit lagi gue. Itu sih. Teman sama sahabat bedanya apa? Apa? Teman sama Temen sama sahabat bedanya apa, Pak sahabat, Jeff? temen sama Biar kita sahabat, ngerti. oh biar ngerti ya. Temen tuh temen tuh belum 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 tentu bisa nerima gue apa adanya ya. Kalau Oke. kayak sahabat tuh kadang gue salah dianggap bener aja. Jadi sahabat tuh gue curhat sama dia ya, kalau sahabat ya, tapi curhat dikit juga sih, nggak banyak banget. Sahabat tuh curhat, nih jadi 3 nih ntar pada nih nanya nih, apa bedanya temen, sahabat, istri? Ya beda lah. Oh beda. Iya. Oh, ya. Kalau istri sama sahabat ada perbedaan Oke, signifikan lah maksudnya ya. sahabat itu teman dekat ya, maksudnya gitu ya. Banget deh, Biar banget maksudnya se ya. ya, oke. Biar bahasanya sama. Ya. Oke. Fania gimana, Van? Kamu Ya, masih banyak teman-teman yang main bareng dari SD Masih atau dia dari main SD. atau apa teman rumah gitu ya? eh, dari kandungan kali ya, Pak, bukan dari SD. Berat. Nah, itu tanda. Aduh. Jadi ya lucu sih ya. Saya soalnya SD TK tuh di satu sekolah. SD SMP tuh pindah, SMA balik lagi ke sekolah itu. Jadi lucu aja sih. TK tuh temenan, tapi gimana sih anak kecil gitu mana ingat gitu TK main-main gitu. Terus SD SMP temennya beda lagi. Terus SMA balik lagi ternyata teman-temannya ya ketemu teman-teman pas TK lagi gitu. Lucu Ya, sih jadinya kayak inget-inget memori tapi kayak setengah inget apa gimana gitu. Jadi ada ya yang jadi gitu. Jadi sahabat nggak? sebenarnya kayak ada dan sekarang jatuhnya sahabat saya mostly ya emang dari yang temen TK itu tadinya gitu. Jadi kan pas SMA kayak deket lagi, main segala macam. SMA kan lebih lebih ya lebih ngerti lah ya pertemanan segala macam gitu. Ya. Terus lucunya lagi Terus jadi kayak ada beberapa bukan satu sih beberapa orang yang emang apa ya emang di Bogor kan kecil gitu ya Pak jadi kayak semua tuh tahu gitu oh ini anaknya si ini oh ini anaknya ini gitu terus belum kayak orang tuanya kenal semua gitu jadi ya gitu jadi kayak lucu aja gitu temenan pertemanan saya tuh kayak orang tuanya juga sama-sama kenal gitu ya, bahkan ada satu yang saya bilang teman dari kandungan gitu itu emang ya. kayak umur saya dan dia itu cuman beda berapa minggu. Kayak cuman 3 mingguan gitu deh. Ya gitu emang orang tua kita temenan dulu. Jadi pas sama-sama hamil gitu. Jadi kayak mereka temenan, apa sering ketemu gitu-gitu deh, lucu jadinya. Oke. Ya, jadi berarti pertemanan itu ya ganti-ganti lah ya, tergantung musim lah ya. Ada yang musimnya SD, SMP, Mm-mm, SMA gitu kan. Ya kalau gue mm-mm. sendiri juga ngalaminnya gitu. SD temennya beda sama SMP, SMP beda lagi sama SMA, kuliah beda lagi. Sempat hilang, terus nyambung lagi. Beberapa ya nggak semua nyambung lagi.
Pas kerja ada teman baru lagi, pindah kantor ada teman lagi. Jadi sempet sempet nggak connect, nggak ada hubungan, ya ya terus mulai mulai nyambung lagi kan pas tahun berapa tuh yang kita mulai ada Facebook, ya. Nah, disitulah Benar. mulai kesambung lagi, norak banget lah ketahuan umurnya. Tapi kesambung lagi lah di situ ya. Kesambung Lo lagi nggak gitu. nyebut Friendster, Facebook doang, Friendster kali. Ya Kalau ampun, friends, jadulnya. ya yang kita belum tentu Vandia ngerti Friendster. Anyway, Ngerti, ngerti, saya yang ngerti ada Friendster musimnya lah ya. dong. Oke, ada musimnya lah ya. Ya kayak tadi siang aja tadi gue sempat ketemu temen SMP gue. Ya, Hmm. ya ada yang kita diskusikan lah gitu loh. Ya, jadi ya tetap nyambung, pertemanan itu penting. Ya, cuman kalau gue tanya, kira-kira manfaat yang lo dapet dari pertemanan-pertemanan itu apa? Dor, kok diem semuanya? Gue, Kayaknya of course lo, yang pertama itu menurut saya kayak apa ya, social skill kali ya. Kan penting banget nggak sih social Ya, skill. Pertama social skill, terus kayak ya sebenarnya pada dasarnya pertemanan ya supaya punya kehidupan sosial sih pada awalnya. Saya pikir sih gitu ya. Terus ya to have fun, terus kayak to release your stress gitu. ya. Kayak misalkan Ada kayak sempat zaman-zaman pengalaman ini dulu gak? yang apa tuh? Yang temen terus tiba-tiba terus kerja bareng atau bisnis bareng, usaha bareng, Hmm, terus jadinya ribut, gesekan. lo mah ngarahin. Nanya, nanya, gitu kan. Ya, enggak, maksudnya kita Eh, pertemanan kan gitu loh, nggak eh, semuanya lancar gitu kan. Maksudnya nah, ini juga pertemanan harus pasti ada gunanya lah. digaris bawahi juga, bro. Lu Ah, mempertanyakan ke Fania ini sebagai teman atau sebagai dosen? guys, atau sebagai partner. Nah, lo banyak Atau banget sebagai tuh. kita kan lagi di bakat pimpin, so kita semua kan partner. Nggak pakai dasi, nggak pakai Eh, jas. itu gara-gara temen gue nyuruh men- berubah dikit. ya menarik sih ada gitu yang kayak beberapa kali temen jadinya terus jadinya kayak kerja bareng in ya in a way ya pokoknya kita kerja bareng lah entah collab kah atau sama-sama ngebangun apa gitu pernah sih. Tricky sih ya, I have to say a bit tricky. Ya, Jadi ya cocok-cocokan. Soalnya kan kayak eh, kita bisa berteman cocok nih, tapi kan belum tentu kalau misalkan di sure. mode mode kerjanya kita kan beda-beda kan. Ada yang super ambitious, ada yang kayak ya udahlah santai aja ntar Hamin satu gue baru gedebak-gedebuk gitu. Ya, Ada yang kayak ayo gaya semuanya kerjanya beda organize ya. tanggal segini. Ya gaya kerjanya Ya, beda. Ya itu sih. Kalau pertemanan kan kayak ya oke lah ngobrol-ngobrol hahihi kayak gitu kan kayak ya santai-santai aja gitu. Tapi when it comes to work, it's more tricky sih. Gue aja. sendiri ya, gue sendiri sih, gue setuju tuh tadi. Social skill gue, karena kan itu nggak gue dapetin ya gue dapetin di rumah, tapi kan masih ada hubungan darah ya. Gue sama orang tua, kalau mau belajar masalah social skill, gue sama adik-adik gue atau gue sama sepupu gue, pasti ada hubungan darah, dan mereka pasti ngelihatnya eh ya gue pasti senior kalau misalnya bicara masalah turunan, gue cucu tertua, bicara masalah sepupu gue sepupu tertua, jadi terlalu terlalu bosi ya. Iya. Nah, Sekarang akhirnya juga paling belajar tua nih. benar, akhirnya belajar tuh social skill. Setuju sama Fania. Terus yang kedua, teman buat gue tuh ajang kompetisi. Waduh, Jadi kalau Seru teman gimana amat gue tuh? sih. teman gue ada Ngeri amat teman temenan gue aja ada kompetisi ya, aduh. oh iya,
teman gue ada dia bagus di satu hal, gue pasti akan mencoba untuk belajar. Tertrigger gitu ya. Tertrigger ya. Ya. Teman tuh harus bisa jadi kompetisi gue. Kemudian yang kedua, temen tuh ngajarin gue tentang people ya, tentang manusia. Apalagi kalau Ya. misalnya yang kita udah intens yang ketemu super lama dan ternyata banyak insight-insight yang gue dapat juga dari temen. Pasti temen juga knowledge ya, kayak kalau kita ngomongin SMP SMA aja, temenan ada yang pintar matematika, ada yang pintar kimia, nanti jadi teman gue tuh, karena gue nggak bisa. Jadi buat nyontek kan enak Udang ya. di balik, Kuliah juga sama. ada udang di balik batu. Aduh, Ada aduh. udang di balik bakwan. Kemudian selain knowledge, sharing juga nggak sharing ya, gue mencuri apa sharing nggak tahu deh. Kemudian teman buat gue juga sparring partner. Gue seneng banget ya, seneng banget gue temen tuh gue jadiin sparring partner buat adu opini, adu pendapat, ya, adu input. Jadi gue nggak akan berpikir pendapat gue bener banget itu pasti akan gue buat di stage. Gue nggak pikiran, wah itu amazing banget ya, itu jadi tambahan juga buat Jadi ngebuka ya, pikiran buat juga nggak sih Pak? ngebuka Kadang. pikiran, ya ngebuka pikiran. Kadang kan pendapat sama opini mereka bikin sakit hati juga loh. Iya bener. Apalagi Iya, kalau tuh. nggak setuju ya, kalau nggak setuju Apalagi gitu kan. kalau gue nggak setuju. Waduh. Ya. Iya, tapi akhirnya kan gue jadi dewasa, gue jadi, wah iya, bener Benar. juga sih dia, cie. Kemudian Gua jadi temen inget. juga tuh buat gue untuk ngerjain sesuatu yang not important sama not urgent. Jadi kan memang Ya. ada satu fase yang kita harus seimbang tuh, nggak semuanya kita fokus sama yang penting, kita fokus sama yang urgent juga atau mendesak, tapi di lain sisi kan kita juga pengen ngerjain sesuatu yang sekali-sekali ya brainless atau sekali-sekali mindless, ngobrol tawa-tawa, ngobrol tanpa ada ujung, tanpa ada maksud, tanpa ada tujuan, ngobrol ngalir sambil tawa TV. Nah mungkin itu yang terakhir, yang kadang juga kalau lagi aduh pengen ketawa cari siapa ya, nah itu biasanya gue ngerepotin orang tuh. Itu ada yang penting itu dari siapa nih? Jos Pinsar. Yang penting komunikasi Pak. Kalau teman mau ketemunya dari SD mau dari manapun, kalau komunikasinya lancar pasti tetap berteman baik. Betul. Ya, Setuju? betul. Setuju gue. Setuju. Tapi kalau misalkan benar sih komunikasi lancar tetap berteman baik, tapi menurut saya apa ya? Kadang kan interest kita udah berubah ya. Dari tahun ini sama tahun depan interest kita bisa berubah gitu. Nah, itu sih yang biasanya kayak drift apart tuh di situ. Jadi kayak ngobrolnya udah nggak gitu nyambung lagi. Bener nggak sih? Saya sih ngerasa gitu ya. Kayak misalkan nih, apa ya? Kayak misalkan saya demennya lari Bidangnya beda gitu. maksudnya. Terus temen saya, Ya. bidangnya beda, Interestnya terus beda. interestnya beda. Misalkan kayak saya nggak suka Korea, terus udah gitu dia jadi suka Korea yang K-popers banget gitu kan, lama-lama kan ya bukannya memisahkan diri ya, cuman kan lama-lama emang kayak seleksi alam gitu nggak sih? Tapi bukan berarti pertemanannya nggak baik ya, temennya masih baik gitu. Iya. Tapi ya kalau misalkan Silaturahmi tetap untuk jalan. dibawa ngobrol, kalau misalkan ngobrol ya udah lumayan gak nyambung aja gitu. Iya. Iya. Ya. Ya nggak apa-apa karena kan setiap orang interestnya beda ya. Yang penting kan. Iya benar. Ya Nggak tapi apa-apa. ya balik lagi tadi kan disebut punya kemampuan untuk bersosialisasi, ya kan? Itu satu poin yang penting. Ya kita semua harus punya kemampuan tersebut, ya kan? Memang tantangannya akan lebih challenging mungkin kayak gue yang introvert. Kadang-kadang gue bingung mau ngomongin apa lagi gitu ya. Tetapi
namanya juga skills ya, jadi tetap harus kita pelajari, harus kita persiapkan. Ya, karena kita juga tahu lah, ada orang-orang yang punya temannya banyak banget, tapi ada juga orang-orang yang temennya dikit gitu loh. Ya, itu aja Terus terus. ya, tapi menurut gue it's okay. Maksudnya jangan jangan terus merasa wah gue kok gini ya, temen gue nggak banyak ya segala macam. Gue rasa jangan berkecil hati juga lah ya. Ya, setiap orang beda ya, punya punya apa ya, punya zona nyamannya beda-beda, tetapi tentunya ya kita sarankan ya tetap apa ya, menjaga silaturahmi kali ya. Hmm. Karena kan gue pernah ngobrol minggu lalu, ibaratnya gini, di dalam sebuah hubungan relationship ya pasti akan ada yang namanya konflik. Nggak mungkin. Ya ibaratnya gini, gue pernah dikasih perumpamaan, lu mau belajar berenang tapi nggak mau basah, itu kan suatu hal yang nggak mungkin banget. Sama namanya relationship, pasti ada beda pendapat, pasti ada konflik, ya kan? Jadi tetap Mm-mm. tetap harus dihadapi aja, namanya beda pendapat it's okay, namanya konflik ya udah, tapi jangan 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 musuhan terus-terusan lah gitu lah. Apalagi kayak sekarang lah, kita usia udah segini kayaknya males aja punya musuh, ya enggak. Jadi pertemanan itu penting, itu kan sangat mempengaruhi ya apa ya, menikmati hidup kita aja gitu loh. Kalau punya banyak teman kan kayaknya ya enak gitu kan, ketemu di mana enak gitu daripada ketemu yang waduh gue pernah berantem nih sama orang gitu loh. Jadi kaku sendiri kan ya. Hmm. Nggak enak gitu kan. Apalagi nanti toto ketemunya di pekerjaan atau di tempat usaha. Ya kan, itu jadi mati gaya banget. Ya jadi pertemanan itu penting lah ya. Walaupun kita dikit atau banyak temen ya udahlah. Tapi ya mulailah terus menjalin hubungan sama lingkungan-lingkungan yang baru. Ini tadi ada Nah, ini ada pertanyaan yang nih. nanya nih, Pak. Yuk, buat Bagaimana Fania kayaknya. kalian bertiga overcome sahabat yang berkhianat? Waduh, kayak saya nggak pernah deh. Saya pernah. Nah, silahkan diceritain. Keki, keki, ya keki lah. Ya, keki yang biasanya kita deket tiba-tiba eh, nusuk dari belakang, ya kan. Jadi pernah jadi Romantis banget. apa? Dia ngebales nih. Ya Iya. intinya dia nusuk dari belakang lah, gitu loh ya. Tapi ya, ya waktu itu keki gitu. Namanya orang kan kita tersinggung waktu itu ya gila. Ya, udah begini kok gue jadi diginiin gitu ya. Sempet ya pastinya kayak tadi ya, sempet renggang lah. Yang tadinya asik akhirnya udah jadi nggak asik lagi gitu loh. Itu tapi berjalannya waktu ya lumer sendiri sih. Ya jadi ya itu udah PR-nya kita masing-masing lah untuk tetap 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 berhubungan aja terus, terutama kayak di hari-hari besar ya. Ya, walaupun kesel ya kan tetap aja lah, tetap nyelamatin gitu loh. Nanti lama-lama lumer. Ya memang salah satunya harus mulai gitu loh. Ketemuan yuk, udah lama nih, gitu aja. Ya, Berat nggak sih, Pak? memang nggak Tapi mudah, berat, berat karena ya itulah. Tapi gini loh, kalau misalkan kayak misalkan gua yang sakit hati, cailah, gue yang tersinggung, itu kan PR gua, itu masalah gua. Ya memang misalkan Fania nyakitin gua ya, oke, Fania nyakitin gua gitu loh. Tapi kan untuk overcome-nya itu kan PR gua, bukan PR Fania, Ya. gitu loh. Jadi gua ngelihatnya selalu gitu ya, gue belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada, ya gue tuh merasa, jadi gue nggak mau menyalahkan. Ya memang gue nggak membenarkan perilakunya dia, tetapi kan sekarang yang jadi masalah kan kehidupan gue jadinya rusak. Kalau mikirin terus, Hmm. kalau sakit hati, dikit-dikit inget gitu, kesel deh, gitu loh. hmm, Jadi itu PR-nya gue ya, ya jadi gue fokusnya gimana caranya gue bisa apa ya, berdamai dengan situasi tersebut, gitu. Udah banyak kok berapa kali apalagi dulu-dulu kan mulut gue cukup pedes ya, jadi ada banyak juga orang yang tersinggung sama gue lah, jujur.
Kok gitu? Gue tidak menyinggung siapa-siapa. Ya ini gue ngomongin diri gue, gitu loh. Iya, iya, iya. Jadi ya PR-nya kalau ada yang berkhianat kayak tadi ya, Nah, ya PR-nya ada di gue, bukan di orang tersebut. Gimana caranya gue bisa berdamai dengan situasi tersebut? Perilaku Berarti PR-nya dia di berubah. diri kita sendiri gitu ya, Pak? Iya, dia berubah apa enggaknya kan itu udah di luar jangkauan kita. Ya kita berharap dia berubah. Kira-kira gitu sih. Hmm. Pak Jay pernah? gua tergantung fasenya nih ya. Responnya beda soalnya. Kayak Oke, ya pasti beda ya, ya. iya beda Tergantung. banget. Makanya pertanyaannya tuh gue jadi mikir, oh, oke. Jadi gue Jadi ada ini gue kapan? gini aja. Yes. Gue jadi dua respon berbeda di diri gue ya. Jadi Ya, kayak sebelum dewasa tuh mungkin 17 ke bawah kali ya. Cilah, kayak film. Iya, gue dendaman. Gue dendaman. Oh, oke. Yang pasti gue jauhin. Ya, yang pasti gue jauhin dan gue hindari. Tapi Wow. setelah akhirnya gue masuk masa-masa kuliah, eh bukan menjauhi tapi akhirnya gue semakin mendekati ya, semakin mendekati. Dan tapi kan suka nggak suka, nggak bisa dihindari kalau ada rasa nggak enak, udah pasti ada lah, nggak mungkin nggak gitu. Benar nggak? Ini yang gue rasain ya, rasa nggak bisa dihindari, rasa nggak enak tuh udah nggak ada. Tapi gue mencoba untuk merubah respon menjadi berpikir dengan cara dia berpikir, sehingga gue mendapatkan, akhirnya gue nggak sadar ternyata gue mendapatkan banyak banyak knowledge ya, gue mendapatkan banyak Pembelajaran. banyak pembelajaran gitu. Dan akhirnya pas ketika menjelang semakin mateng, tiap saat semakin berpikir, semakin baca banyak referensi, akhirnya mulai ngelihat kayak 15 atau 17 tahun belakangan mulai ngeliat kalau penilaian, opini paling jujur itu adalah dari teman yang jadi musuh sebenarnya. Musuh dalam artian itu tadi, kayak Hmm. kayak orang yang benar-benar berkhianat. Tapi di lain sisi ini menjadi sebuah lesson. Kalau misalnya saya gue balik lagi ke masa gue kecil, akhirnya gue menghindari lesson ini nih, gue menghindari pembelajaran ini. Makanya respon gue nih yang akhirnya dicoba terus. Makanya ternyata memang Diasah gitu ya. teman berkhianat itu kita nggak bisa hindari. Emang Tuhan kirim ke kita untuk melatih respon pada dasarnya. Jadi semakin terlatih respon kita terhadap hal-hal negatif yang terjadi sama orang di sekitar kita, akan semakin banyak ilmu baru, akan semakin banyak masuk insight-insight baru di dalam hidup kita. Karena yang bisa ngetes kita itu orang yang paling dekat. Nggak mungkin orang yang jauh yang kita nggak kenal ngetes, kan nggak mungkin. Tapi orang yang deket-deket kita ini yang akhirnya mengetes kematangan kita. Dan memang dikirim semesta buat ngetes kita tentang yaitu, ini orang kalau dites kayak gini kuat nggak sih? Ini orang kalau dikhianatin dengan cara ini kuat nggak sih? Nah, itu yang akhirnya perlahan-lahan semakin banyak belajar sih ya, semakin melihat kalau ya pengkhianatan itu sebagai pengkhianatan. Pengkhianatan ini sebagai sebuah pembelajaran yang sebisa mungkin jangan pernah dihindari. Ambil insight-nya, lihat celah bright-nya tuh, celah terangnya kenapa hal tersebut terjadi sama kita. Sakit, nggak mungkin nggak sakit. Sekuat-kuatnya siapapun kalau yang namanya dihianatin udah pasti sakit. Tapi kan respon ini yang melatih kita tentang maturity tadi. Ya. Asik. Lu jangan diam gitu dong, lu diam Nah, gue jadi ngerasa salah. namanya penyakit yang di dalam, ya, yang sakit yang di Ah, bagian dalam itu lebih lama kan, lu sembuhnya. betul. Ya. Lebih cepet. Kita digampar, sakitnya cepet hilang. Hmm, betul. Salahkan cabai rawit pada ini tuh, ya. Enggak, jangan lah. Gue doyan cabai rawit.
Jadi nggak bisa salahin ya cabai rawit. Enggak, gua nanem kok ada 4 pohon cabai di rumah. Pak, Oke, lu tadi belum jelasin lagi, Pak, manfaat apa tuh? pertemanan menurut lu. Eh Satu yang pasti bernostalgia, Cila bernostalgia. Emang ini udah lawas banget ya, apa gimana sih nostalgia? Ya nostalgia Kagak, ya. ya enggak. Sekarang kayak tadi lah, gue ketemu teman SMP tadi siang, ya kan. Ya otomatis kan pasti kita ngebahas masa lalu, walaupun tadi ketemuan untuk soal bisnis lah, gitu loh. Tapi pasti ada banyak momen yang kita bahas soal dulu lagi dulu nakal bareng segala macem gitu loh. Jadi ya memang setiap setiap musim SD, SMP, kalau TK gue jujur nggak inget lah. SD, SMP, SMA, kuliah, ya kan, kerja. Ya apa ya? Menyegarkan, cailah, menyegarkan jiwa kita sih sebenarnya, ya kan? Itu kan menghibur banget, seru-seruan dan ya saran gue ya ambil waktulah sekali-sekali reuni-reuni kecil lah, nggak usah mikir yang reuni-reuni gede itu susah banget, ya kan? Gue berapa kali kok, kumpul yuk, gini, yang bisa sini ini bisa ya udah kumpul langsung. Dan biasanya lebih kejadian kan kalau yang dadakan-dadakan gitu kita tahu lah. Jadi manfaatnya ya ke situ sih udah yang pasti. Ya kan, apalagi kalau kayak lagi pandemi gini kadang-kadang kan kita suka banyak pikiran ya. Ketemu teman lama tuh ya enak aja, seger-seger aja walaupun bukan urusan bisnis, ya kan. Menyegarkan jiwa. Nah, ini agak Iya, menarik nih ya. menyehatkan jiwa. Ini agak menarik nih, gue tanya sekarang sama lu. Reuni ini kan bisa dikatakan sebagai satu hal, ya. Dampak pertemanan lu masa lalu, terus lu ketemu sekitar beberapa tahun, akhirnya ada yang namanya wadah reuni nih. Lu berdua sendiri penyuka reuni nggak? Dan terus yang kedua, menurut lu ada manfaatnya dengan reuni itu? Ya, Fanny Fania, silakan udah Fan. pernah reunian belum, Fan? Udah kemarin reunian. SMP, Kayaknya belum SMA ya. belum cukup tua mungkin ya Pak ya. Pak Jeff Cuman doang sih paling yang udah bukan, tua. saya nggak tahu sih ya ini masuknya reuni atau bukan. Mungkin kayak reuni kecil-kecilan yang tadi Pak Dani bilang kali ya. Jadi saya tuh sama pertemanan besar saya ini setiap tahun kita ketemu ngumpul gitu. Alasannya Christmas and New Year gitu. Jadi kita ketemu, terus lama-lama kita adain acara, yuk tukar kado segala macam gitu-gitu. It's very refreshing sih. Jadi uh, ya kayak tadi Pak Dani bilang sih menyegarkan jiwa gitu. Ya bener sih, emang seger aja gitu. Kayaknya tuh kayak lucu aja terus inget-inget dulu zaman SMA gini 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 gitu. Terus si ini pernah ini, terus ini gitu. Tapi selain apa? Selain kayak nostalgia, ya kita juga jadi kayak update gitu loh. Kayak oh ya sekarang lu kerja di mana? Terus oh industri ini tuh dia jadi cerita industrinya dia tuh kayak Hmm. gini. Ya gitu jadi nambah insight juga gitu ke kitanya. Menarik. Terus tadi apa Pak? Pertanyaannya lagi? Kok saya lupa Ada sih? ada manfaatnya enggak buat Fania? Oh, ada. Oh, tentu saja. Ya pertama ya itu tadi sama sih kayak tadi Nah, social skills, terus kayak eh serunya adalah kalau misalnya kita lagi membicarakan suatu topik gitu ya, suatu pembicaraan gitu. Karena kita lumayan ramean gitu, jadi kan beda-beda dong pendapatnya gitu. Ya gitu sih, jadi kayak tadi Pak Jeff bilang, gue udah punya pendapat ini nih, gue udah punya pandangan ini terhadap satu hal. terhadap topik ini gitu, terhadap satu hal ini gitu. Udah kayak firm banget nih, udah pokoknya gini gitu. Terus kita obrolin segala macam, ada nih insight yang lain gitu, pandangannya lain. Enggak dong, lu kalau misalkan kayak gini, gini-gini nih, nggak harus ini dong lah gitu. Jadi kayak uh, seru aja sih. Jadi dari situ juga saya bisa ngelihat kayak, oh
iya ya, nggak bisa kayak sekeras ini gitu ngelihat satu hal ini. Ya kayak gitu-gitu sih. Jadi insights dari mereka lebih mengerti kayak, oh orang tuh beda-beda loh emang. Ada loh orang yang kayak gini, ada loh orang yang Hmm, kayak gini. Situasi segala macam gitu-gitu seru. oke. Wah, Lost ya. ada nih. Ada pertanyaan tuh. Bagaimana menjadi pemimpin yang nggak harus divalidasi perasaannya? Karena kita nggak karena kita tahu nggak semua bisa seperti seperti yang kita harapkan. Oh, ini topiknya agak melenceng nih ya tentang pemimpin Hmm. nih Pak kayaknya. Tapi gimana tuh? Ya, Mau dibantu nggak dari pertanyaan tersebut? boleh, boleh. Kita Boleh ya. kita jawab singkat aja Pak. Ha-ha. Nanti Ah, untuk pembahasan lebih lanjut kita biasanya bahas di obrolan tiga zaman yang lain lain ya. kali gitu. Tergantung Si topiknya. Mas Coki ya. Si Mas Coki ya. Ya, Yes. yes. Ya, pada dasarnya sih kalau berdasarkan pertanyaan tadi itu pada dasarnya hanya satu ya. Sebagai pemimpin memang bisa dikatakan ya ekspektasi kita nggak bisa kita taruh plek ke orang-orang yang ada di bawah kita atau ada di sekitar kita karena pada dasarnya itu tadi kita tidak berkembang satu rahim, satu perkembangan primer kita nggak bareng, di perkembangan sekundernya pun kita nggak bareng, jadi tidak bisa dikatakan kita bisa mendapatkan ekspektasi yang sesuai kita harapkan. Sedangkan di rekrutmen aja udah jelas ya, ketika ada lowongan kan inquiry-nya apa sih? 2 tahun, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Itu pun yang secara measurement udah jelas, ada numbers-nya, ada percentage-nya, ada keinginannya, mau seperti apa, itu pun masih belum tentu kita kita dapatkan sesuai dengan ekspektasi kita. Makanya masih ada yang namanya proses interview pertama, interview kedua, setelah ada proses interview masih ada masa probation, masa percobaan. Jadi memang bisa dikatakan Betul. ekspektasinya yang harus dibuat clean Di dulu, adjust ya. bener ada di adjust, bener ada di tengah-tengah. Jadi ya more and less itu kali ya. Mungkin nanti ada di satu IG live yang lain yang mungkin akan kita bahas tentang hal ini kali ya. Mm-mm. Tentang kita Ini sebagai kita pernah pemimpin bahas dan sih harapan. di leadership ya. Obrolan Leadership kita waktu itu topiknya kayaknya leadership, kita ya. pernah bahas Ya, kayaknya pernah nih. kita bahas ini. Nah, Nah, boleh nih teman-teman yang mau lihat-lihat lagi nih di YouTube kita ada YouTube-nya search aja bakat pimpin. Nah, di situ banyak tuh topik-topik yang udah kita obrolin. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman. hmm. Nah, Nah, Van, sebelum berakhir iya nih, Van, Pak. ya, saya mau tanya, rasanya gimana, Van? Ngeri nih. Punya, punya rasanya ya, tolong jelasin. Rasanya gimana punya temen yang beda 2 zaman gini, Van? Ayo, coba Van, Beda. jujur ya, Waduh. Van, nggak boleh ditutupin. Coba dijawab, rasanya punya temen 2 zaman berbeda gimana? Aduh. Kapan sih Pak saya nggak jujur? Ya jujur terus sih. Menarik sih ya sebenarnya. Hmm. Menarik banget punya teman dari dua zaman yang berbeda gitu. Menariknya kenapa? Karena bisa ngelihat eh, sudut pandangnya beda gitu. Hmm. Jadi ada yang udah lebih berpengalaman, ada yang zamannya kan juga beda. Oh, kalau dulu zaman gue gini, Van, gini-gini, benar kan, Pak? Suka gitu. Jadi menarik aja sih, jadi kayak em, kalau misalkan saya ngobrol sama yang seumuran saya gitu ya, teman-teman gitu, pasti kan kurang lebih eh, pandangannya masih segitu gitu ya.
Tapi kan kalau misalkan dengan bapak-bapak ini yang sudah di atas saya gitu, itu pandangannya lebih ke atas lagi, bisa lebih ngeliat lebih jelas lagi nih gambaran besarnya tuh kayak gini loh. Jadi menarik aja sih, jadi bisa melihat suatu situasi, suatu hal, suatu masalah dari sudut pandang yang lain gitu. Karena kan emang udah lebih banyak juga pengalamannya. Kalau misalkan orang nanya, emang nyambung, Van gitu. Nyambung-nyambung aja sih menurut saya. Tapi Untungnya sih kamu nggak, Ya nyambung-nyambung itu aja. itu kan pendapat kamu itu ya. pendapat Pendapat Pajak saya, nggak iya. nyambung. Ternyata gitu ya. Ya ini kan, ini pertanyaannya tadi, apa rasanya dihianati? Oh iya, nih saya baru pernah nih sekarang. Sorry tadi internetnya begitulah. It's okay. Mas Waduh. Jeff dong, kelilingnya beragam, tapi jadi berasa paling tua ya Mas kalau main sama kita tuh. Sama kita juga merasa Pak Iya, Jeff memang paling tua di antara kita. iya Sama nggak tahu kenapa ya. Gue bukan, siapa itu kalau Dian gue yang sama. tumbuh Dian. Ya, halo Dian, apa kabar? Kalau gue yang tumbuh di gue ini yang bukan jiwa kebapaan ya, tapi jiwa ke opa sama jiwa ke kakek-kakean gue rasa. Jadi kesannya tua gitu. Main sama Dian juga jadi kayak ngayomin. Ya, Nah, Coki udah kasih respon juga tuh, Van. kenapa tuh? Thank you. Belajar dengan teman beda zaman menjadikan orang itu menambah wawasan yang wawasan yang penting jangan malu dan sungkan. Iya. Kadang sih saya suka Yes. malu gitu, takut dilihat, aduh apaan sih ini cemen banget gitu. Cuman kayak ya udahlah tacu aja gitu. Thank thank you Coki. By the way, gua akan ketemu Ah, Coki hari Rabu sore. See you on Wednesday, Coki. Asik. nggak ngajak gue. Ya, ini pertemanan. Ah, ngapain? Aduh, sakit. Sakit dada gue. Sakit hati dia. Sakit dada gue. Ya, jadi pada dasarnya nggak ada banyak gap ya, Van ya, dengan pertemanan di dua zaman yang berbeda gini ya. Tapi itu Gap sih yang ada, cuman ya nggak gede gap pasti aja ada ya. gitu. Hmm. Ya, tapi itu juga jadi apa ya? Jadi pembelajaran dari apa yang gua alamin. Gua kan juga ngajar ya. Nah, di sini juga ada beberapa, ada Yuli, ada Keisha. eh, Mereka beda generasi udah jelas sama gue udah pasti lah. Cuman ya memang ya tetap ya at the end of the day ya gue tetap anggap mereka temen lah karena memang hubungannya dulu mulainya kenalnya itu kan dari kampus ya dulu ya gitu loh. Ya. Tapi setelah itu ya kita juga masih suka ketemu, suka ngobrol, suka tukar pikiran gitu loh. Ya gue rasa poinnya kita harus tetap membuka diri lah. Ya, jadi jangan batasi hanya bergaul dengan yang seumur, karatan juga nanti lama-lama. Ya, karena gini, bergaul dengan yang beda generasi itu eh, memperkaya cara pandang kita udah pasti. Ya, ada Nah, ini banyak ditambahin nih Pak ketidak. sama eh, eh, sama Ya, Cikeja. ya. Kadang lebih asik ah, berteman dengan yang lebih tua karena lebih bisa eksplor pikiran dan sudut pandang. Benar. Thank you for ya, sharing. Thank you. thank you Iya guys. benar, setuju. Eh, ya, terutama kayak kayak dari sudut pandang gue ada banyak hal yang kita tidak paham kan mengenai generasi-generasi yang di bawah kita gitu loh. Dengan bergaul sama beda generasi, akhirnya kita juga, oh gitu ya cara berpikirnya gitu ya. Ya, oh begitu cara pandangnya segala macam dan kita nggak bisa apa ya, nggak bisa menutup eh, pintu karena memang faktanya udah beda. Jadi kita harus terima, ya kan sekarang tinggal kitanya gimana caranya supaya bisa menyesuaikan. Bukannya kita labil, nggak punya pondasi, tapi eh, cara pandangnya udah jelas beda. Ya kita juga juga coba memahami kenapa kok dia mikirnya kayak begitu ya, gitu loh. Ya. Tapi yang disitulah yang akan memperkaya kita juga. Jadi jangan takut belajar dari yang lebih muda, jangan takut juga belajar dari yang lebih tua. Kalau yang lebih tua mungkin normal lah ya.
dari kecil lah, dari SD juga kita kan guru kita lebih tua. Tapi begitu Iya, di masyarakat kan, ya buka pintu aja buat siapa siapapun. aja. Hmm. Yap, Sama ini Pak, menurut saya tambahan lagi, eh mix culture juga nggak apa-apa banget. Itu malah membuat kita menjadi pandangannya lebih luas lagi gitu. Mix culture, mix apalagi agak sensitif kan mix religion gitu ya. Menurut saya sih juga menarik sih Pak. gua Dengan tahu kenapa dia dengan ngomong mixed culture. kenapa? Kenapa ya? Pacarnya beda negara. Tapi nggak bisa dijadiin penilaian karena kan LDR. Ais, panjang. Udah jangan dibahas ke Panjang. sana, Topiknya udah. udah lewat, topiknya udah lewat. Udah lewat ya LDR. Tapi iya kayak misalkan teman yang beda agama gitu. Jadi kita juga lebih bisa menghargai, lebih bisa kayak oh kalau misalkan dia tuh kayak gini ya gitu. Lebih bisa menghargai aja sih ya. Jadi biar nggak ada kayak konflik-konflik yang tidak diinginkan gitu karena perbedaan pendapat. Ya, Lebih lebih mengerti lah ya, ya. lebih mengerti satu sama lain, lebih mengerti agama lain, culture lain gitu. Di dalam sebuah relationship yang kita mesti tahu batasannya, ya kan? Ada Hmm, garis yang kita nggak bisa lewatin. Gitu. Bahkan untuk seorang sahabat, kayak tadi Pak Jeff bilang, sahabat kan teman dekat gitu ya. Justru tetap ada batasannya. Itu yang nggak boleh lupa. Setuju. Ya kan? Terus tambahan juga, ini kan apa ya? Persahabatan itu juga pastinya akan membawa pengaruh kan, ya. Nah, Ya. pada saat kita membuka diri ya untuk sebuah hubungan, ya kan, kita kan eh, apa ya? Kita harus pandai ya menjalin sebuah hubungan. Mana yang kayak tadi, mana dengan orang dengan yang mana kita meluangkan waktu lebih banyak, dengan yang mana kita luangkan waktunya dengan lebih sedikit. Tidak betul. untuk dimusuhi, cuman kita harus pandai mengatur waktunya gitu loh. Ya. Eh, tapi ingat pada saat kita berhubungan, membangun sebuah relationship, kita juga harus kuat dari sisi pondasi. Jadi jangan sampai terseret. Ya, karena setiap orang, termasuk gua, juga punya kebiasaan buruk. Pastinya dong. Ya kan? Jadi kan gimana caranya Fania dan Pak Jeff yang bergaul sama gua nggak terseret dengan kebiasaan negatif gua dan juga sebaliknya. Ya, itu yang harus diingat juga. Ya, jadi jangan pernah, oh ini sih pergaulannya salah sih. Ya, berarti ya memang dia belum siap. Nah, itu kembali lagi tugasnya siapa? Orang tua masing-masing. Larinya Wah, masih ke setuju situ, tuh. pembekalan. Setuju. Pembekalan. Karena gue nggak bisa Benar-benar. memilih siapa yang akan jadi teman-teman anak gue. Tapi gue hanya bisa memperlengkapi anak-anak gue supaya mereka bisa memilih dengan bijak siapa yang boleh ada di ring Menjadi teman satunya mereka. dia, siapa yang boleh ya. Jadi itu harus diajarkan ke anak-anak kita. Karena kalau kita mulai campur tangan ke situ, ya pasti marah anak-anak. Waduh, Maka akan dibilang kebalikan orang bro. tuanya nggak ngerti nih, gitu ya. Kebalikan. Gue sampai kuliah, nyokap gue milihin temen. Pasti ada nggak rasa nggak nyaman dong, ya kan? Iya, Pasti ada jadi komen temen gue mungkin. apa? Kayak kalau lagi ke rumah tuh nyokap masih bisa, itu nggak bisa jadi teman kamu tuh. Yang itu nggak bisa tuh. Jangan temenan sama dia ya. Itu sampai kuliah. Maksudnya Nyokap. baik, mungkin cara penyampaiannya Ah, aja beda. Oh, iya ya. iya. Nggak, gue akhirnya sampai kemari-kemari itu kan kedengeran terus di kuping gue dan akhirnya gue mikir, oh kenapa ini dia dulu nggak ngebolehin gue main sama nih anak Hmm, ya. Jawabannya setelah 15 tahun, 17 tahun ya baru kelihatan. Oh ini dampak kenapa ya, ini kenapa. Akhirnya baru kejawab. Tapi kalau kayak dulu, yang nggak tahu ya, dulu mungkin gue nggak begitu dengerin omongan orang tua, tapi ya Ush. ya pasti akan ada dampak negatif ternyata. insting But that's insting good. orang tua lah ya ada. Iya, iya. Ya, Akhirnya belajar. oke guys. Tinggal 5 menit waktu Wah, yuk kesimpulan. wrap up yuk. Wrap up. Silakan.
Yang muda dulu, ladies first. Ladies first ya. Kebiasaan deh. Loh, itu culture. Ya, oh ya, culture baik. Bukan yang tua Baik. dulu ya, Pak ya? Ya udah Pak Jeff. Siap. Gue. Ya, ya friendship pertama ya. 825 sampai 826 nih. Gue udah catat dikit makanya gue agak ngelirik ya. Pertemanan itu pasti adalah sebuah hubungan yang kita jalin di mana frekuensi atau dalam kurung visi misi pada saat itu sama ya. Kedua, pertemanan tuh tidak merusak mental health masing-masing ya, tetapi membangun mental health semakin kuat ya. Pertemanan tuh ya belajar dari pengalaman gue, tapi pertemanan tuh nggak ada ajas manfaatnya, nggak karena dia jago matematika, dia jago kimia, dia jago IPA terus jadi temen. Kemudian pertemanan berubah-ubah tergantung sama fase-fase kehidupan kita yang kita alamin juga, pengalaman terus bentrokan-bentrokan, tembok-tembok yang kita hadapin dalam hidup. Tapi dari itu semua pertemanan tuh ada manfaatnya ya. Pertama, melatih social skill, kemudian ajang kompetisi yang sehat ya untuk ngaca siapa kita, terus ilmu tentang people ya, tentang orang, knowledge juga, kemudian bisa jadi sparring partner juga buat adu opini, buat adu pendapat, bisa jadi pendapat teman atau pendapat sahabat kita juga bisa jadi benar, itu juga harus kita pikirin. Kemudian ya itu, teman juga punya manfaat untuk ngabisin waktu yang not urgent dan not important, sehingga next day kita bisa lebih relax, kita bisa ketawa, kita bisa sharing banyak hal yang menimbulkan atau menstimulasi diri kita untuk lebih happy. Itu sih, bro. Yang Ya, kedua Ya, ada nih. yang ketua nomor 2. pertemananmu mempengaruhi hidupmu. Itu kan sudah di-post ya di IG kita ya. Jadi tentukan dengan bijak, choose wisely siapa yang harus ada di ring satu kamu, di ring satu kita ya. Siapa yang kalau bahasanya Pak Jeff tadi, siapa yang jadi teman, siapa yang jadi sahabat. Ya, tapi berteman aja dengan semua orang. Tapi tentukan siapa yang jadi teman, siapa yang jadi sahabat. Karena bukannya mau sombong, tetapi itu akan menjaga diri kita. Ya, ketika kita pandai memilih siapa yang pantas menjadi sahabat, kayak tadi Pak Jeff bilang, sahabat adalah orang yang bisa menerima kita apa adanya. Kalau mereka tidak siap jadi sahabat kita, yang ada mereka akan ngomongin kita, gitu loh. Betul. Fania, Udah? Oh, udah. Oh, singkat ya, Pak. Oke, terakhir dari saya itu ya, make friends with everyone sih, make friends with everyone. Eh, dan em, tentunya di suatu pertemanan pasti ada beda pendapat, ada beda pandang tentang suatu hal. Cuman jangan menjadikan itu konflik, melainkan jadikan itu sebagai a new knowledge, a new insight for you to see things from a different perspective gitu. Dari sudut pandang yang lain, ternyata kita bisa melihat ini loh, dari sudut pandang yang ini kita bisa melihat sisi yang lain loh gitu. Dan yes, penting banget untuk choose your friends wisely because pertemanan kita ini akan membentuk kita lama-kelamaan. Kalau misalkan temennya sukanya mabok-mabok terus, ya lama-lama kita juga keikut gitu. Kalau misalkan temennya sukanya makan-makan terus, ya kita juga ikut makan-makan terus. Lama-lama timbangan naik, benar nggak, Pak? Ya, pokoknya Oke, terima intinya kasih kayak semua. gitu. Nah, Terima see kasih you semuanya yang in udah 2 tune weeks. in. Kita see you in 2 weeks, 2 Senin lagi ya. Kalian bisa nonton ini di Oke. IGTV dan di YouTube kita dan dengerin di Spotify.
Bye Baik, bye. Dadah.